Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni qad kharajtu min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatik wa min ta'ati ila ta'atik wa na'udzu bika an nakula zura aw awsha fujura aw akuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Pada pertemuan pekan yang lalu, pembahasan kita di Hikam 22, mamin nafasin tubdi illa walahu fika qadarun yumdi. Tidak ada dari nafas yang keluar yang kalian hembuskan, melainkan di dalam hembusan nafas itu terdapat ketetapan takdir yang Allah telah tentukan. Maka dalam setiap hembusan nafas yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita, hendaknya kita menjaga adab di dalam taat, yaitu kita mengakui itu sebagai anugerah sehingga kita akan terlepas, terbebas dari sombong, ujub, dengki dan seterusnya. Lalu di dalam maksiat juga kita beradab dalam arti segera rujuk kembali, mengakui kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Di dalam nikmat, maka juga kita melihat nikmat itu sebagai anugerah Allah yang mesti harus kita syukuri. Dalam musibah, di situ ada adab, yaitu kita menerimanya dengan hati yang sabar, dengan hati yang ridha. Ini namanya menjaga adab-adab di dalam setiap hembusan nafas yang Allah tentukan pada kita. Sehingga dengan begitu beruntunglah kita karena memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari kehidupan yang Allah berikan, yang bagian terkecilnya itu berupa hembusan nafas. Sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala la tataraqqab furughal aghyar
fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. La tatarokkab, janganlah engkau mengincar-ngincar. La tatarokkab, janganlah kamu sibuk untuk memperhatikan furughal aghyari, akan sepinya dari gangguan-gangguan. Jangan kamu menunggu-nunggu kosong dari gangguan. Ya, gangguan dalam arti gangguan dalam perjalanan ruhani menuju Allah. Jadi justru Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hambatan, rintangan itu sebenarnya sebagai peluang. Bukan untuk kita sesali keberadaannya. Ya. Hambatan dan rintangan kita dalam perjalanan menuju Allah itu kan banyak. Ya. Misalnya berupa sikap orang yang tidak kita sukai. Kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu datang silih berganti. Itu namanya aghyar. Maka janganlah kamu, kata Ibnu Athaillah, menunggu-nunggu dengan hilangnya, kosongnya dari gangguan-gangguan. Ya. Karena bagaimanapun dunia ini oleh Allah disetting seperti itu. Tidak akan pernah sepi dari ujian. Tidak akan pernah sepi dari hambatan dan rintangan. Ya, justru Allah menciptakan rintangan, hambatan, ujian itu untuk menjadi peluang, ya, sehingga menjadi batu lompatan kita semakin melambung tinggi, berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita memaki-maki ujian, tapi hendaknya kita menyesuaikan atau mengendalikan ujian itu untuk menjadi kendaraan kita yang semakin dekat membawa kita pada Allah. Atau dalam istilah lain, dalam peribahasa lain, kita tidak dapat untuk mengendalikan angin. Ya. Tapi seorang nelayan punya peluang untuk mengendalikan kemudi dan layar. Bang, ini indah sekali. Jadi kita atau nelayan itu tidak bisa untuk merubah arah mata angin. Angin misalnya dari barat ke timur, sedangkan ya dia ingin berangkat dari timur ke barat, kan tentu melawan arah mata angin. Maka seorang nelayan tidak punya kemampuan untuk merubah arah mata angin. Tapi dia diberi kemampuan, peluang oleh Allah untuk dapat mengatur kemudi dan layarnya. Ya. Sama juga begitu. Kita tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya ujian. Ujian itu ibarat angin tadi. Ya, kita tidak dapat untuk menghindar dari ujian. Ujian itu berupa mungkin cacian orang. Ujian itu mungkin berupa masalah-masalah yang tak kunjung berhenti. Ujian itu mungkin berupa ujian ekonomi dan seterusnya. Itu tidak akan pernah ada habisnya. Selagi kita masih hidup di dunia ini, maka yang namanya ujian akan terus datang silih berganti. Maka la tatarokkab furughal aghyar. Jangan kamu menunggu-nunggu ya akan kosongnya dari ujian-ujian, hambatan-hambatan. Aghyar itu dari kata ghair, lain. Maksudnya lain adalah apa?
yaitu ya hambatan-hambatan yang dapat menghambat perjalanan kita menuju Allah. Jadi jangan kemudian kita menunggu hambatan itu tidak ada baru kita mau berjalan, karena selamanya perjalanan menuju Allah ini akan bertaburkan hambatan dan ujian. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, menunggu-nunggu kita betul-betul kosong, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, yaqta'uka an wujudil muraqabatilah, itu justru akan memutuskan kamu dari keberadaan muraqabah kepada Allah. Justru dengan kita menunggu-nunggu, kosongnya, betul-betul kosongnya kita dari ujian, dari cobaan, dari hambatan, dari rintangan, waktu kita yang disita habis untuk menunggu-nunggu kita kosong dari hambatan, itu justru akan menghilangkan atau memutuskan kamu dari keberadaan rasa diperhatikan oleh Allah. Jadi rasa selalu diperhatikan oleh Allah ini harusnya kita pupuk dengan apa? Dengan nyali, punya rasa berani untuk menghadapi apa yang datang menghadang. Bukan justru ditunggu habisnya hambatan, tidak akan pernah habis. Tapi di situ diperlukan satu keberanian untuk kita menerjang hambatan-hambatan itu dengan dasar, dengan asas, yaitu merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima huwa muqimuka fih, di mana Allah telah memposisikan kamu di dalamnya. Ya, kita oleh Allah diposisikan hidup di dunia ini. Maka posisi hidup kita di dunia ini tidak akan pernah lepas sama sekali dari ujian. Ya. Kalau kita menunggu habisnya ujian, baru kita mau action, baru mulai, wah ini sampai mati kita tidak akan pernah melangkah berani untuk melakukan start. Tapi kalau kita sadar bahwa perangai atau karakter kehidupan dunia ini memang oleh Allah sudah di setting yang demikian rupa, yaitu penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, akan tetapi rintangan, ujian, tantangan tersebut justru untuk Allah jadikan sebagai batu lompatan, ya, untuk dijadikan sebagai batu lompatan. Maka kalau kita sadar ke sana, ya, kalau kita sadar ke sana, maka kita akan satu, semakin semangat berkobar untuk berjuang, untuk tidak melempem, untuk tidak cengeng menghadapi ujian-ujian. Jadi dia akan fokus pada targetnya. Ya. Targetnya apa? Yaitu bagaimana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu pun sudah Allah yang memberikan jalan. Kita yang memanggil, kita yang dipanggil oleh Allah untuk dekat dengannya. Maka tentu Allah pula yang akan melebarkan jalannya, memberikan jalan walaupun sejauh apapun rintangan yang kita hadapi. Jadi tidak sibuk memaki-maki rintangan. Tidak sibuk mencaci maki hambatan. Justru hambatan, rintangan itu dijadikan sebagai batu lompatan. Salah satu contoh misalnya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala mesti harus menciptakan setan? Mesti harus menjadikan nafsu, ya, sebagai musuh kita dalam perjalanan kita menuju Allah. Hambatan dan rintangan utama kita kan menuju Allah itu kan nafsu, setan, dunia, makhluk. Kenapa sih Allah kok menciptakan setan gitu? Kira-kira. Bukankah seandainya Allah tidak menciptakan setan, perjalanan kita akan semakin singkat? Ya. Cobaan kita, peluang untuk cepat dalam perjalanan menuju Allah itu akan semakin singkat, akan memperpendek
atau memotong jalan. Ya. Sebenarnya justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menjadikan setan yang selalu menghalang-halangi kita untuk menuju jalan keridhaannya, lagi-lagi itu justru menjadi peluang besar bagi orang yang paham. Jadi ngapain sekarang kita sibuk memaki-maki setan kalau kita tidak ada action dari dalam? Ya. Jadi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan itu untuk menjadi tolak ukur sejauh mana greget kita dalam menempuh jalan menuju Allah setelah Allah kasih, ya, Allah kasih hambatan, yaitu setan. Lagi-lagi itu bisa menjadi, ya, kalau orang tahu rahasianya, justru dengan keberadaan setan itu dijadikan peluang besar untuk dia semakin dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Saya kasih analogi sederhana saja. Kalau ada seorang gembala, dia punya banyak kambing, digembalakan di padang rumput yang luas. Ketika kambing-kambing yang dia gembalakan sudah mulai membandel, maka apa yang dilakukan oleh gembala ini? Ketika ingin diajak pulang, mau digiring ke kandangnya karena hari sudah mulai malam, malah dia masih terus bertebaran, tidak mau berkumpul, tidak mau untuk pulang. Sehingga gembala itu apa? Dia mengambil seekor anjing. Ya, mengambil seekor anjing. Seekor anjing itu tujuannya ya bukan kemudian untuk menghabisi kambing-kambingnya, bukan. Tapi supaya kambing-kambing yang tadinya membandel itu segera berkumpul kembali. Bersatu kembali. Sadar dengan tujuannya, hari sudah mulai gelap, supaya segera berkumpul kembali ke kandangnya. Sama juga begitu. Ya, kalau orang faham dengan analogi ini, oh iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setan kepada kita untuk menggoda kita, siap menerkam kita. Sebenarnya justru ibaratnya sebagai wahana supaya kita ini semakin berkumpul, semakin dekat, lekat hati kita, kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya mungkin hati kita bercerai-berai, tidak mau untuk rujuk kepada Allah, tapi dengan Allah kirimkan anjing-anjing itu, ya, bagi orang yang faham, itu justru semakin menjadi pemicu dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat ya hubungannya dengan Allah, mohon pertolongannya pada Allah, perlindungannya, dan seterusnya. Paham gitu? Jadi ini namanya tantangan justru dirubah sebagai peluang ketika sudut pandangnya benar. Lalu sekarang kalau hanya sibuk memaki-maki setan, apa efek yang bisa kita dapatkan manfaatnya? Tidak akan memberi efek apapun. Ya. Maka jangan kita hanya sibuk untuk mencari-cari kosongnya hambatan. Hambatan itu akan selalu datang. Namun, jadikan hambatan, rintangan itu justru sebagai batu lompatan yang akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca syarahnya. La tataraqqab ayyuhal murid. Janganlah kamu menunggu-nunggu, wahai para murid. Apa yang ditunggu? Jangan menunggu furughul aghyar, kosongnya rintangan, hambatan. Ya. Al-waridati ala qalbik, yang datang kepada hatimu. Yang datang kepada hati itu banyak. Ya. Kesusahan hidup, permasalahan-permasalahan yang tak kunjung habis. Belum lagi masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah. Ya. Maka untuk kamu datang kepada Allah, jangan menunggu lowongnya dari rintangan-rintangan itu. Jangan menunggu cari mood yang bagus, ya, karena kalau kita mencari mood yang bagus dulu, ayo kalau kita moodnya tidak bagus-bagus, akhirnya tidak melangkah selamanya.
Wahia zulumatun. Aghyar itu adalah zulumatun, kegelapan tahdutsu fi, yang menjadikan, yang terjadi di dalam hati. Artinya tiba-tiba hati kita menjadi muram dengan apa yang terjadi di luar, entah dari sikap orang, permasalahan hidup. Tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal huduri ma'ah. Yang mana dengan kegelapan itu, dengan adanya aghyar, yaitu permasalahan-permasalahan di luar yang memberi kesan ke dalam, yang menghambat dia untuk menyaksikan kehadiran dia bersama Allah. Maka jangan kau menunggu hilangnya itu. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Karena yang demikian justru dapat memutusmu dari sikap atau rasa merasa diawasi oleh Allah, fima huwa muqimuka fih, di mana Allah memposisikan kamu di dalamnya. Kalau kita sekarang oleh Allah diposisikan sebagai orang yang dikehendaki untuk berdoa banyak, maka berdoalah di situ. Justru dengan masalah-masalah yang Allah berikan pada kita, jadikan sebagai tangga. Ya Allah, saya hutang banyak, ya Allah. Ini kan juga aghyar namanya. Coba orang ketika hutang banyak, dia kan mau ibadah pun, mau sholat pun tidak khusyuk, mau ibadah-ibadah yang lain jadi aras-arasan. Tapi jangan kemudian kita menunggu tidak adanya masalah baru kita mau ibadah. Namun justru jadikan masalah-masalah itu yang mengganggu di pikiran, di hati kita tersebut, jadikan sebagai tangga naik untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas hutang banyak misalnya, jadikan hutang banyak itu yang menghantui pikiran hati, jadikan sebagai tangga untuk kita berasik masuk dengan Allah. Ya, pada saat kita sholat misalnya karena tidak bisa fokus karena kita terbebani hutang, jadikan hutang-hutang kita yang menjadi sumber dari ketidaktenangan kita, jadikan sebagai batu lompatan, tangga untuk kita semakin memperoleh kedekatan dengannya. Memang bisa, Bah? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam baca Fatihah, kita angen-angen maknanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Kita walaupun dengan hati terseok-seok, dengan hati yang berjalan melangkah tertati-tati, bawa permasalahan-permasalahan itu kepada Allah. Ya. Sambil di dalam hati kita adukan, tidak apa-apa. Ya Allah, di dalam hati, tapi jangan diucapkan. Kalau diucapkan pas sholat, batal sholatnya. Ya Allah Gusti, kula mboten saged khusyuk, mboten saged ngangen-ngangen napa ingkang panjenengan kersakaken dumateng kula ing dalam surat Fatihah niki. Amargi kula niku dipun bebani utang, ya Allah. Panjenengan ingkang maha terpuji, sifat terpuji panjenengan niku nggih panjenengan ingkang maringi kula sakit nyauri utang-utang kula niku, ya Allah. Dengan begitu kan semakin terbentuk suasana yang mesra, yang intim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan yang semula sebenarnya ingin mengaburkan konsentrasi kita untuk semakin jauh dengan Allah, kok malah justru semakin mengikat hati kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gitu? Jadi indah kalau demikian. Coba kalau kita masih menunggu pikiran betul-betul plong, tidak ada masalah, baru kemudian kita mau memperbaiki diri, baru kemudian kita mau fokus penuh. Kapan kita akan menjamin permasalahan-permasalahan hidup ini akan habis sebelum kita mati? Maka ini satu makna sebenarnya dengan hikam yang pernah kita bahas. Ya, apa kata beliau Ibnu Athaillah? Janganlah kamu mencari waktu kosong, ya, atau mencari waktu kosong dalam ibadah, itu justru merupakan bentuk bisikan lembut, bisikan halus dari hawa nafsu. Ya. Ihalatukal a'mal 'inda wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Ya kan? Sudah kita bahas kemarin-kemarin itu. Bahwa kita
menunggu-nunggu masa yang longgar untuk melakukan amal ibadah, itu justru merupakan satu perangai dari nafsu. Kenapa? Kalau kita menunggu sampai waktu kosong, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Satu, iya kalau kita semakin kosong, semakin longgar. Kalau waktunya ternyata semakin sibuk, maka juga tidak akan pernah terlaksana ibadah itu. Itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua, ya, waktunya memang betul Allah beri longgar. Allah beri kita waktu yang kosong, Allah beri kita waktu yang lowong. Tapi keinginan kita yang tidak ada untuk melakukan amal. Ya poinnya sama, yaitu apa? Amalnya juga tidak terlaksana. Atau yang ketiga, yang terakhir, ya, kemungkinan yang ketiga, amal keinginan ada, tapi waktunya yang sudah habis. Karena sudah keburu ajal menjemput. Juga endingnya sama, yaitu ibadahnya tidak terlaksana. Maka disebut kita menunda-nunda suatu amal, suatu kebaikan, suatu ibadah. Menunda-nunda sampai waktu kita betul-betul longgar, itu adalah merupakan tipu daya, rayuan halus dari hawa nafsu. Maka di sini justru dengan ujian-ujian, ya, berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, jadikan sebagai tangga, jadikan sebagai batu lompatan untuk kita semakin dekat dengan Allah, untuk kita semakin mesra dengan Allah, untuk kita semakin intim dengan Allah. Tinggal kita menjadi hamba yang terampil untuk mengelola, mendaur ulang dari berbagai problem yang kita hadapi. Kita daur ulang, kita kelola untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin indah justru. Setan yang semula ingin semakin menjauhkan, memisahkan kita dari Allah, dia akan semakin gregetan. Ya. Nah, ini ingin saya goda dengan saya ingatkan hutang-hutangnya supaya dia semakin terpisah hatinya dari Allah. Kok malah justru semakin dekat, terpaut hatinya dengan Allah. Jadi setan justru semakin sakit hati. Nah, kalau kita bisa mengelola seperti itu. Pon. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimun fi minal a'mal. Dari amal-amal allati tatawassalu biha ilaih, yang dengan amal-amal itu engkau menghantarkanmu kepada keridhaannya. Fal matlubu minka, maka yang dituntut darimu adalah al muwadzabatu ala ma anta fi. Engkau menetapi, lakukan saja. Terus saja, jangan pernah berhenti. Sesibuk apapun jangan pernah menyerah. Ya. Karena kata Sidna Al-Imam Asy-Syafi'i, Allah Subhanahu, berjalanlah kamu kepada Allah walaupun dengan langkah yang tertatih-tatih, walaupun dengan langkah yang terseok-seok, tidak apa-apa. Ya. Dengan segala kerendahan, kekurangan kita, tidak apa-apa, melangkah kepada Allah terus. Ya. Jangan pernah berhenti. Wa muraqabatul maula fi dzalik, dan senantiasa memperhatikan atau merasa diperhatikan oleh Allah. Selalu kita menyadari bahwa apapun yang saya terima ini, dari ujian seberat apapun, saya ini tidak lepas dari pandangan Allah. Maknanya selalu diperhatikan oleh Allah. Kalau kita merasa diperhatikan oleh Allah, maknanya kan kita selalu dalam pengawasan dan perhatian Allah. Coba kalau kita menyadari berada dalam pengawasan Allah, apa yang kemudian perlu kita khawatirkan? Ya, saya misalnya, saya mau ke Taiwan umpamanya. Walaupun di Taiwan itu, ya, banyak razia banyak razia paspor, visa dan seterusnya. Tapi saya ini sudah ada jaminan dari apa, pemerintahan di Taiwan, presiden gitu. Di presiden Taiwan misalnya, bahwa kedatangan saya di Taiwan sepenuhnya berada di dalam pengawasan dari presiden. Maka apa yang perlu saya risaukan? Kalau presiden sudah menjamin seperti itu, artinya
Abror, sampean datang ke Taiwan, sampean sepenuhnya berada di dalam pengawasan saya, dalam inayah saya, di bawah tanggung jawab saya. Maka saya akan santai ada di sana. Tidak akan, ya walaupun seberat apapun rintangan yang saya hadapi, tapi ketika ada jaminan berada dalam perhatian penuh dari presiden, apa yang saya takutkan? Nah, dalam hidup ini juga begitu. Kalau kita sadar bahwa kita berada dalam perhatian Allah, lalu apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Sejauh apapun rintangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semakin menambah keilmuan kita, kesadaran kita ya dalam menata hati, menata jiwa, menata ruhani, sehingga kita semakin tercerahkan dengan asupan-asupan segar, makna-makna batin yang terkandung dari butiran-butiran mutiara hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Jadi ketika kita mendengarkan untayan-untayan hikmah yang beliau sampaikan seperti ini, ya terasa kita mendapatkan asupan gizi ruhani, ya, sehingga hati kita yang gersang terasa tersejukkan, hati kita yang gundah, yang tidak tahu bagaimana kita jalan pulang, kita merasa menemukan cahaya itu kembali menyala. Ini diantara yang kita harapkan dari mengaji kitab hikam ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah para masyayikh kita, guru-guru kita, utamanya dari setiap kitab yang kita kaji, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari penulisnya. Apalagi ini hikam ditulis oleh seorang wali besar, yaitu Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, salah satu tokoh wali dunia di zamannya. Ya, Imam Ibn Athaillah yang menulis hikam ini adalah tokoh, ya, bahkan beliau tokoh sentral dari para wali di zamannya. Jadi mudah-mudahan keberkahan beliau mengalir kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan hati kita, pikiran kita, ruhani kita untuk mendapatkan pencerahan dari butiran-butiran hikmah beliau. Kita semua diakui oleh beliau sebagai orang-orang yang mengambil ilmu dari beliau, yang menyerap ilmu-ilmu beliau. Kita diakui sebagai santri-santri beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua insya Allah mudah-mudahan berada dalam rombongan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai muassis Nahdlatul Ulama, dan kita semua senantiasa berada dalam perhatian dari guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, sehingga kita semua sampai kapanpun harus kita akui, sealim apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, jangan pernah kita melupakan seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu mazilta taliban, kamu masih seorang santri. Walaupun sudah jadi ulama besar, jangan lupa kita tetap santri. Walaupun kita sudah jadi orang besar, jangan lupa tetap kita santri. Sehingga dengan semboyan ini kita akan senantiasa menyadari kesantrian kita sebagai orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menjunjung tinggi nilai-nilai ruhani, sehingga kita semua dijadikan orang-orang yang selalu berada dalam rombongannya para alim, berada dalam rombongannya para ulama, berada dalam rombongannya para aulia, berada dalam rombongannya para syuhada, yang mana itu semua menyatu dalam jiwa seorang santri. Hari ini kebetulan adalah bertepatan dengan hari puncak Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Mudah-mudahan kita semua semakin kuat kultur kesantrian kita. Jadi santri itu tidak harus mondok. Tidak harus mondok. Yang disebut santri itu adalah walaupun kita tidak pernah mondok, tapi kalau kita ada semangat juang untuk menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai aswajah, menjunjung tinggi akhlak-akhlak aswajah, menjunjung tinggi akhlak-akhlak kita sebagai orang yang berpengetahuan, itu kita juga disebut santri. Jadi santri itu ada santri dalam makna sempit, ada santri dalam makna luas. Kalau santri dalam makna sempit, yaitu orang yang pernah mondok. Itu santri dalam makna sempit. Tapi santri dalam makna luas, siapapun yang menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi
nilai-nilai pengetahuan, punya semangat juang mempertahankan negaranya, semangat juang untuk selalu tolabul ilm, walaupun tidak pernah mondok, tapi dia juga sebagai santri. Jadi kita ini semua adalah santri yang mempertahankan, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kesantrian itu. Mudah-mudahan para ulama kita, guru-guru kita semua yang telah Allah Subhanahu wa taala panggil, mudah-mudahan Allah rahmati mereka, Allah tinggikan derajatnya, Allah balas dengan sebaik-baik balasan, ditempatkan bersama para aulianya, para kasihnya, para nabiyin. Begitu juga guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita semua sebagai santri mudah-mudahan dijadikan santri yang patuh, santri yang berbakti, santri yang ahli khidmah, dan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesantrian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat, dan saya izin turun terlebih dahulu walaupun waktunya ini masih ada 6 menit karena saya ada undangan ini untuk upacara hari santri sebentar lagi. Maka kita tutup dengan doa bisiril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa bilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at tarfa'una biha ala darajat tuballighuna biha as-salawat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.